dengan ketakwaan dan mampu menjaga dirinya daripada maksiat. Ya kan kita kalau sambutan-sambutan yang kami muliakan, ya semoga menjadi doa. Semoga yang dimuliakan itu benar-benar mulia. Sebab menurut Sayyidina Yahya bin Mu'adz, orang mulia itu yang mampu menjaga diri. Dan orang mulia itu seperti itu. Jangan bid'ah. Orang mulia itu dengan mengukur harta, kekayaan, pangkat, kedudukan. Bukan itu mulia. Mulia menurut siapa yang seperti itu? Mulia menurut akal kita. Nah itulah orang mulia. Maka seberapa besar nilai kemuliaan kita, harga diri kita, kehormatan diri kita itu diukurnya melalui seberapa besar kemampuan kita di dalam mencegah kemaksiatan. Nah itu tolak ukur sudah, teorinya sudah seperti itu. Dan Syekh Nawawi Al-Albani ini mensyaratkan daripada makalahnya Sayyidina Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Wala dunya, tidaklah mengunggulkan, tidaklah mendahulukan akan dunia kepada dunia. Ay, tegasnya la qaddama, tidaklah mengutamakan kepada dunia, wala faddalaha, dan tidaklah mengutamakan kepada dunia al-akhirati, ketimbang akhirat. Siapa hakim? Orang yang hakim, ahlul hikmah. Hakim itu diartikan orang yang bijak. Orang yang bijaksana ialah bukan sekedar mampu memecahkan masalah tanpa solusi. Yang ada itu memecahkan masalah tanpa masalah, memberikan solusi, padahal memecahkan masalah dengan masalah lagi. Jadi orang bijaksana itu bukan tolak ukur sekedar mampu memecahkan masalah, pikiran-pikiran serta ide-idenya brilian, bukan sekedar itu. Tapi orang yang bijaksana menurut Sayyidina Yahya bin Mu'adz adalah siapapun mereka yang mengutamakan, mendahulukan urusan-urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Nah di pekan kemarin kan sudah dijelaskan ciri perbedaan amalan dunia dan amalan akhirat. Masih ingat? Amalan dunia itu menggelapkan, sedangkan perkara akhirat menenteramkan. Jadi ukuran tolak ukur dunia atau akhirat itu bukan pada perbuatannya, bukan pada suaranya. Adakah orang sholat? Kita kalau mengukur mereka daripada suaranya, daripada gambarannya, orang sholat sudah pasti terhitung itu sebagai amalan-amalan akhirat. Tapi bisa nggak orang sholat itu terhitung sebagai orang yang sedang mengamalkan dunia? Bisa? Bisa, sangat bisa. Sholat memang wajib, tapi ada hal yang lebih wajib daripada sholat itu sendiri. Apa? Ikhlas dalam sholat. Jadi hal yang wajib daripada wajib. Nah itulah taklif kita ini. Ini kesempatan kita ini sekarang. Banyak masyarakat yang stay home, tetap di rumah, nggak kemana-mana. Ini kan kesempatan sebenarnya buat diri kita untuk apa? Untuk membenahi, mendisiplinkan hati kita yang tadinya masih terpengaruh dengan pujian, hinaan orang lain. Sekarang waktunya didisiplinkan hati agar satu-satunya yang mampu memberikan manfaat dan madharat hanyalah Gusti Allah, sehingga terbebas dari ria. Masuklah amalan ikhlas. Yang tadinya suka dengki dengan hartanya tetangga, yang tadinya suka dengki dengan teman-teman sebaya, sekarang waktunya bagi kita untuk menjadi pokok. Diam dulu di rumah, nanti setelah kita sudah mendisiplinkan hati kita, merapikan akhlak-akhlak kita, akhlak-akhlak tercela semuanya dihabisi, dimasukkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka nanti ketika sudah, insya Allah sudah selesai pandemi COVID ini, ya semua santri-santri Nurul Fadil khususnya sudah bisa keluar rumah menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan kepada hati, menjadi penyejukkan. Kan kupu-kupu terus dari kepompong itu ketika lepas bebas dari kepompong, dia akan menjadi hewan yang indah, menarik untuk diri. Nah santri yang berakhlak baik itu seperti itu, akan menjadi qurrata a'yun, akan menjadi penyejuk, penentram hati.
Ya kalau boleh jujur-jujuran, santri Nurul Fajri masih jauh daripada Qurrata. Buktinya apa? Sekarang 1 minggu diliburkan, baru malam Senin kemarin ya pulang ya. Sekarang malam Senin lagi, sudah 1 minggu ini pulang. Sudah banyak yang nyesel orang tua, banyak WhatsApp wali kelas. Ustaz nih anak saya boleh nggak dipondokin lagi, dibalikin lagi. Nah itu kan tanda itu, ciri apa? Ciri orang tuanya juga nggak sanggup untuk mendidiknya itu di rumah, nggak sanggup, sudah nggak sanggup. Dan mayoritas banyak wali santri kok lama banget pulangnya. Kenapa pulangnya nggak cuma sebentar saja? Kenapa liburannya nggak cuma beberapa hari, nggak cuma sepekan, tapi liburan sampai 3 bulan? Jangankan yang 3 bulan, yang liburan akhir tahun itu aja, yang liburan bulan Desember saja, yang cuma 2 pekan, banyak yang merugi. Bisa nggak dipercepat dan lain sebagainya? Tanda apa? Tanda santri-santri belum menjadi penyejuk hati bagi orang. Ngelihat santri itu bawaannya pengen marah aja, lihat anak sendiri itu bawaannya pengen marah. Kenapa? Masih jauh anaknya daripada Qurrata A'yun, masih sering repotin orang tua, masih suka nyuruh orang tua, masih jauh daripada nurut dan taat kepada orang tua. Disuruh beli terasi aja susahnya luar biasa. Sekalinya mau kembaliannya dipinta, itu ngerepotin. Dan beli terasi, beli terasi, ya beli terasi, mana kembaliannya? Udah buat panahnya, udah sekalinya mau kembaliannya minta digunakan ya. Itu repotinnya sana. Ya berarti itu kita masih jauh daripada Qurrata A'yun. Nah ini di tengah pandemi COVID ini seharusnya santri-santri itu menjadi kepompong. Yang tadinya mengaji hanya via online, via Facebook, via YouTube, ya selama pandemi ini ya kita manfaatkan untuk tahdibu akhlakina, untuk mendisiplinkan hati kita, merapikan keadaan hati kita, sehingga nanti setelah selesai pandemi ini, karena memang tadinya cuma ngaji lewat YouTube, lewat Facebook, akan muncul kerinduan yang luar biasa. Ya sama kayak santri-santri 6 bulan, bertahun-tahun umroh, sekian lama nggak pulang, ketika ketemu orang tua luar biasa rindu, luar biasa rindu. Di pondok pernah ketemu ayam, makannya ya sayur tempel lagi, sayur tempel lagi. Bahkan nanti ketika ketemu ayam, luar biasa ayam bernilai. Ayam itu bernilai luar biasa. Nah semoga dengan adanya hikmah di antara hikmah daripada adanya pandemi corona ini akan melahirkan kerinduan bagi kita untuk melahirkan untuk bergegas melakukan kebaikan yang ada di luar, insya Allah. Nah itulah ciri daripada orang yang bijaksana, adalah mereka yang mengunggulkan daripada urusan-urusan akhirat daripada urusan dunia. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan afdhalur rijali, orang yang paling dibenci indallah di sisi Allah itu adalah alimun bid dunya wa jahilun anil akhirah. Jadi orang paling dibenci sama Kanjeng Pangeran, sama Gusti Allah adalah orang-orang yang giliran urusan dunia dia paling paham, tapi giliran urusan akhirat boro-boro. Nah itu orang paling dibenci sama Gusti Allah. Itu bukan kata saya. Contohnya apa? Contohnya giliran ditanya sekarang trending YouTube itu apa? Oh, lagu Aisyah. Tahu dia lagu Aisyah. Terus apa lagi trending kedua? Tahu dia. Oh, Atta Halilintar. Ustaz Henry tontonan. Trending kedua tahu, sampai trending ke nomor 10 tahu, hafal. Giliran disuruh wudu dengan cara paling sempurna, wudu dengan cara paling hemat-hematnya air, nggak tahu. Ya udah wudu dengan cara yang wajibnya aja, nggak tahu. Wah itu kan parah, itu bahaya itu, bahaya. Jadi jangan sampai urusan-urusan dunia tahu betul, tapi urusan-urusan akhirat terbelakang, nggak up to date, itu bahaya. Ya sangat bahaya. Dan
dan menunjukkan ketidakbijaksanaannya dia, menunjukkan ketidakbijaksanaan dia. Ayat tegasnya musibah, yakni sesuai fi af'alihi di dalam perbuatannya, tindak tanduknya. Wa huwa, dan dia adalah man yamna'u nafsahu, orang yang mencegah daripada, orang yang menahan daripada dirinya sendiri, min mukhalafati aqlihi salim, daripada menyelisihi akalnya yang sehat. Wal maqalatu saminatu, dan adapun ini maqalah yang ke-8. Anil A'masy, itu diriwayatkan daripada Sayyidina A'mas. Ismu, namanya Sayyidina A'mas ini aslinya Sulaiman bin Mahram. Sayyidina Sulaiman bin Mahram Al-Kufi, berarti orang Kufah, Kufi. Radhiyallahu anhu, maka siapa yang ada apa rasulalihi, modal pokoknya itu at-taqwa, kalau latil al-rasul, maka menjadi keluar apa al-rasul lisan tersebut an wasfir ini, daripada mensifati keuntungan daripada agama. Wa man kana, dan barang siapa yang ada apa rasulalihi, modal utamanya itu ad-dunya, keduniawian, kalau latil al-rasul, maka akan menjadi keluh apa al-rasul lisan-lisannya an wasfi, daripada mensifati khusran ini, daripada kerugian agama. Menjadi keluh itu terbelalak, dia nggak bisa sampai sama sekali, nggak bisa mengucapkan, terkunci mulut, saking kaget dan takjubnya. Wal makna, dan maksudnya adalah man tamassaka 'ala taqwa, siapapun yang berpegang teguh kepada ketakwaan, bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan melaksanakan awamirillahi ta'ala, perintah-perintahnya Gusti Allah, wajtina bil ma'asi, dan menghindari daripada kemaksiatan, bi an assasa af'alahu, dengan mendasari perbuatannya itu, bi an assasa, dengan mendasari siapa man akan af'alahu, tingkah lakunya si man, bi muwafaqati syar'i, dengan menyesuaikan dengan syariat, dengan keadaan menyesuaikan syariat, falahu, maka baginya man itu asarat hasanatun katsiratun, memiliki beberapa kebaikan yang banyak, la tusal, yang tidak terhingga, tak mampu dihitung. Wa man tamassaka, dan siapapun yang berpegang teguh ala umurin, terhadap sebuah perkara-perkara, mukhalifan, yang menyelisihi di syar'i, untuk syariat, falahu, maka baginya man itu sayyi'atun katsiratun, itu memiliki keburukan yang banyak. Ajazatil al-sunu, yang mana tak berdaya apa lisan an dzikri dzalika bil adad, yang mana lisan ini tak mampu untuk mengucapkan daripada menyebutkan an dzikri dzalika bil adad, menyebutkan hal tersebut bil adad, dengan jumlahnya kejelekan, saking banyaknya kejelekan, karena dia berpegang teguh kepada perkara-perkara yang menyelisihi daripada syariat, maka dia memiliki kejelekan yang banyak, sehingga lisan ini gak mampu berucap, dan bahkan gak bisa menghitung daripada jumlahnya kejelekan yang dia miliki. Wal maqalatu tasi'atu, dan adapun ini maqalah yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan daripada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu siapa? Wa huwa syekhul Imam Malik. Beliau adalah gurunya Imam Malik. Jadi Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Malik. Beliau seorang mujtahid juga, cuman karena nggak punya naskah daripada kitab-kitab, tidak dikumpulkan hasil ijtihadnya, sehingga apa? Sehingga tidak bisa diikuti seperti
sebagaimana Imam Malik, sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana imam-imam yang lain yang bisa diikuti secara fikih. Tapi secara makalah-makalah tasawufnya sangat bisa untuk diikuti. Apa beliau mendahului kullu maksiatin, setiap maksiat itu nasyiatun yang timbul, yang muncul an syahwatin daripada syahwat. Ai istiyaqin nafsi, ada kerinduan diri ilah, ada rasa ingin, kerinduan diri ila syai'in terhadap sesuatu. Jadi yang namanya syahwat itu ketika bukan sekedar laki-laki pengen melihat cewek cantik tuh, bukan sekedar itu. Syahwat itu bukan sekedar itu. Kamu ada keinginan pengen beli baju baru, itu juga termasuk syahwat. Ya makanya siapapun yang mengikuti, kalau caranya halal, misalkan pengen beli baju baru, itu kan syahwat. Wah, baju itu senang kita. Karena apa? Itu istiyaqun nafsi. Itu ada rasa keinginan bagi diri ila syai'in kepada sesuatu. Baju kan juga bagian dari sesuatu. Jadi sesuatu itu kullu ma siwa. Semua hal selain daripada Allah itu sesuatu. Nah, maka ketika ada rasa keingin kepada sesuatu itu disebut sebagai syahwat. Nah, maka ketika kita ingin punya baju yang kita senangi, itu termasuk syahwat. Nah, kalau kita mendapatkan daripada baju yang kita inginkan dengan cara yang halal, maka itu akan dihisab. Wah, nggak mampu ini belinya, udahlah gosok aja punya temannya. Wah, ya maka haramun ikon. Jadi kaidahnya simpel. Kalau di dalam mendapatkan sesuatu itu halaluha hisabun wa haramuha ikon. Ya repot makanya. Halalnya saja dihisab, apalagi haramnya. Halalnya saja dihisab. Misalnya punya baju baru, nanti baju barunya ini dia pakai uang siapa? Nanti baju barunya ini digunakan untuk apa? Ditasorofkan untuk apa? Pernah nggak menjadilah baju ini menjadi penutup aurat kita di dalam melakukan kebaikan? Pernah nggak baju ini digunakan sama kita untuk menutupi aurat kita agar terhindar daripada segala macam bentuk kemaksiatan? Nah, itu maka halalnya saja dihisab. Nah, syahwat yang terpenuhi itu kalau secara halalnya itu dihisab, haramnya maka akan diiqab langsung, disiksa, dihukum. Nggak perlu ditanya-tanya lagi. Halal muhasabu muharram. Nah, setiap maksiat yang timbul karena syahwat, fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut itu yurja, masih diharapkan ghufranha, apa pengampunannya daripada syahwat, ai al-maksiat. Jadi kalau maksiat yang maksiat yang timbul karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Sama siapa? Sama Gusti Allah. Ya cuman jangan sampai tahu dalil ini malah plus, wah saya punya dalil karena masih bisa diampuni, kayak itu pacaran aja lah. Ya, jangan juga itu meremehkan jadinya. Nah ini buat kita ya kan, kita kan tanpa sengaja aja, dengan tidak sengaja saja kita pasti bakalan terplesetnya dosa. Kita nih kan kita bukan nabi, kita ini terjauh daripada maksud. Jangankan disengaja, dengan tanpa disengaja saja kita sering terpleset dalam dosa. Tanpa disengaja, kalau disengaja udah jelas banyak itu dosa kita yang disengaja, nyakitin orang, ambil hak orang dan lain sebagainya. Ini yang nggak disengaja saja itu banyaknya luar biasa. Nah, ketika kita terjatuh dalam lubang kemaksiatan yang timbul karena maksiat, kudu yakin bahwa itu masih ada potensi untuk diampuni oleh Gusti Allah. Tapi jangan jadi dalil untuk bermaksiat. Nggak bisa. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasya'at yang muncul timbul an kibrin, daripada kesombongan, aidah wal fadl, yakni mengakui memiliki keutamaan, memiliki keunggulan daripada orang lain. Fa innahu, maka
Dua. Pertama, maksiat yang ditimbulkan karena syahwat. Kedua, maksiat yang timbul karena kesombongan. Nah, maksiat yang timbul karena syahwat itu masih ada potensi untuk diampuni. Sedangkan maksiat yang timbul karena kesombongan itu sudah layur jauh, sudah kecil potensi untuk diampuninya. Sebab apa? Ya kan di dalam hadis juga sudah dijelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga siapapun orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarrah, sebiji dzarrah minal kibri, daripada kesombongan. Sombong itu kan melahirkan dari apa? Merasa diri kita tuh memiliki keunggulan daripada orang. Maka merasa bisa, merasa unggul itu juga kurang baik. Ini dalam ayat Al-Quran ini sombong ini nggak bisa kita anggap sepele. Sebab apa? Sebab iblis diusir dari surga karena sombong. Terus di dalam ayat Al-Qurannya, kibir ini juga termasuk salah satu dosa besar yang sering disebutkan di dalam ayat wala tusaqir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita tidak diperkenankan untuk berjalan secara angkuh di muka bumi Allah. Itu ayat Al-Quran yang artinya jelas pengharamannya dalam Al-Quran, jelas pengharamannya menurut hadis, itu sudah jelas. Lianna maksiat iblis, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu karena ada apa asluha, pokok daripada maksiat, yakni bersumber daripada kibir, maksiat kibir. Ayat maksiat minal kibir. Tegasnya maksiat yang timbul dari kesombongan. Dan secara nggak langsung sombong itu kan secara nggak langsung orang yang sombong itu dia sedang menentang daripada kekuasaannya Gusti Allah. Secara nggak langsung. Makanya Gusti Allah itu pernah ngedawuh kepada baginda Nabi yang ini masuk ke dalam hadis kursi kan? Di dalam firman-Nya itu, di dalam hadis kursi itu al-kibriya uridai. Al-kibriya, sifat sombong itu adalah pakaian itu, kata Allah. Dan Allah mau wajar, berhak untuk bersombong. Lah kita, apa hak kita? Kita punya kekuatan apa untuk disombongkan? Wal azamatu izar, dan sedangkan pengagungan itu izar, perhiasan itu. Nah itu firman-Nya Allah yang artinya apa? Satu-satunya zat yang berhak sombong, yang berhak untuk diagungkan hanyalah Gusti. Nah kenapa kita masih berani untuk sombong? Kenapa kita masih berani untuk sombong? Salah satu penyebabnya satu, karena kecacatan akidah yang kita jalani selama ini. Ada orang seperti ini banyak, makanya banyak orang terpeleset dalam kesombongan. Contohnya gimana? Di antara kecacatan akidah, dia berikhtiar lebih besar tanpa tawakal. Makanya di dalam kaidah-kaidah non ahlus sunnah wal jamaah itu ada orang yang berpikiran bahwa tawakal itu tidak ada, yang ada hanya ikhtiar. Bahkan sampai mereka mengatakan ini kaum golongan kulluhum finnar, ini termasuk kulluhum finnar yang semuanya itu pasti di neraka. Kenapa? Karena tauhid itu dijelaskan di dalam ilmu lain sebagai usuluddin, pokok daripada agama. Kalau pokoknya salah, kesononya salah. Kesananya salah, dari pokoknya salah, kesananya salah. Ini akarnya kalau sudah bengkok, dasarnya sudah bengkok, ya udah kesana-sananya udah bengkok semua itu pohon. Ini rumah nih kalau fondasinya udah gak kuat, ya udah siap-siap gitu. Siap-siap gak bakalan awet rumah. Makanya pokok penting. Makanya anak-anak kita itu, sebagai anak itu hal yang paling wajib bagi orang tua mendidik anak adalah awal wajibin ala insani ma'rifatul ilah istiqomah.
siapa nama kekasih daripada Tuhan yang Gusti Allah itu? Oh, Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kesenangan kita sebagai orang tua itu bukan ketika mendengarkan anak kita yang berumur 1-2 tahun bisa mengucapkan, melafalkan nama kita. Ale-ale sombong banget. Mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang repotnya kan, yang Mu'tazilah ngaku ahlus sunnah wal jamaah, Jabariyah juga ngaku ahlus sunnah, Qadariyah ngaku juga ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang repotnya, ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Maka dilanjutkan kan di dalam riwayat tersebut, ma'ana alaihi washabi. Yang ahlus sunnah yang sebenarnya itu yang gimana? Yang mereka mengikuti saya dan juga mengikuti para sahabat-sahabat kata Nabi. Nah, karena kecacatan akidah, misalkan tawakal, dia nggak tawakal, ikhtiarnya besar. Dampaknya apa? Dampaknya itu merasa bisa, sok bisa. Itu orang. Dia nggak yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, sehingga dia luar biasa ikhtiar. Berangkat jualan jam 4 pagi, pulang nanti jam 8 malam. Bertahun-tahun dia optimalkan itu kerja seperti itu. Sehingga setahun, 2 tahun, 3 tahun dia menjadi kaya. Karena apa? Karena perdagangannya itu. Padahal dia nggak tahu perdagangannya itu hanyalah perantara daripada takdirnya Gusti. Sehingga apa? Sehingga karena kecacatan tauhidnya, kecacatan akidahnya, timbullah kemaksiatan, kibir, sombong. Karena apa? Karena cacat akidahnya. Makanya kita harus seimbang antara tawakal dan ikhtiar kita. Padahal secara logika begini aja. Secara logika ya. Virus corona lagi viral lah trending YouTube. Virus corona itu kan mudah menularkan. Ya para dokter itu kan ikhtiar pakai APD atau APD. APD itu alat pelindung dengkul, alat pelindung diri. Pada pakai alat pelindung diri itu juga helm, pakai jas hujan dan sepatu, masker double. Nah itu kan bentuk ikhtiar. Tapi apakah dengan bentuk ikhtiarnya itu akan terjamin bagi mereka terselamatkan daripada terinfeksi virus? Enggak, buktinya apa? Dari 1.000 sekarang 2.000 kalau nggak salah itu orang yang terkena infeksi daripada virus corona. Dan diantaranya adalah 5-10 orang dokter juga terkena positif, terkena corona juga. Yang artinya harusnya menguatkan iman kita untuk merapikan akidah kita bahwa ikhtiar saja tak cukup. Ikhtiar itu hanyalah jalan kefakiran kita. Ikhtiar itu hanyalah jalan ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan akan apa? Ketidaktahuan akan keselamatan kita itu datang dari mana? Oh, dengan pakai masker kan? Dengan menggunakan hand sanitizer kan? Oh, dengan menjaga social distancing kan? Oh, dengan tetap berdiam diri di rumah kan? Hanya sekedar itu. Ya, makanya harus seimbang antara tawakal dan ikhtiar. Nah itulah penyebab daripada kesombongan. Sehingga apa? Sehingga dia merasa dirinya bisa karena ikhtiarnya dia. Padahal ikhtiar dia ikhtiar saja itu karena takdirnya Gusti Allah. Jadi terbesit hati kita untuk ikhtiar berjualan, ikhtiar menjaga keselamatan, ikhtiar menjaga kesehatan. Itu pun bagian daripada takdir Gusti Allah. Dan ini harus kita rapikan usul din kita ini, pokok daripada agama kita. Supaya apa? Supaya nggak merobek kepada kemaksiatan lain. Yang repot itu kalau sudah merobek kemaksiatan sombong. Kalau sudah merobek kemaksiatan sombong, la yujadu. Ya sebab itu satu-satunya pakaian yang berhak untuk disandang oleh Gusti Allah Subhanahu. Al-kibriya muridai wa al-azamatu izari. Itu di dalam hadis qudsi. Dan iblis diusir karena kesombongannya. Yaz'amu yang mana
lebih baik min Sayyidina Adam, lebih baik daripada ayahanda kita Sayyidina Adam. Wa li anna zillata Sayyidina Adam, dan karena sesungguhnya terpelesetnya, tergelincirnya orang tua ayah kita ini Sayyidina Adam alaihi salatu wasallam, karena ada apa asluha, sumber daripada terpelesetnya itu minasyahwat, daripada syahwat. Jadi Sayyidina Adam terpelesetnya karena syahwat, kalau iblis terpelesetnya karena syahwat. Kenapa? Bisabab istiyaqihi, karena sebab istiyaqihi. Tadi apa istiyaqihi? Menginginkan, merindukan, menginginkan ila dzauqi thamratin. Dan istri saya itu selalu ngomong, pokoknya jangan ngomong jangan ke anak, kecuali urusan akhirat. Selalu ngomong begitu kan. Makanya pernah suatu ketika itu anak saya ngomong begitu. Saking sayanya pusing, uminya pusing, lagi ngadepin orang, lagi berbicara dengan orang, izin. Ini boleh main di atas kursi, nggak boleh. Ini boleh main di bawah kursi, nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus boleh apa? Itu hal-hal kecil. Ya kan jadi anak-anak tuh menilai arti nggak boleh, nilai nggak boleh, nilai jangan itu jadi nggak bernilai. Karena apa? Sering terlontarkan oleh orang tua jangan dan nggak boleh. Padahal jangannya kita untuk hanya supaya tetap bernilai. Jangannya kita tuh harus dilontarkan hanya untuk kepada sesuatu yang penting bagi agama. Dan itulah yang disebutkan di dalam makalah sebelumnya. Itulah orang yang bijak. Siapa orang bijaksana? Qaddamaha wa faddalaha 'alal akhirah. Dia mengutamakan urusan dunia, dia mengutamakan urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Ya makanya ya ini buat mudambir, juga buat calon ustaz dan sebagainya, termasuk ya diri saya pribadi, karena wasiat ini untuk wasiat khusus yang diri pribadi. Ya kita sama-sama untuk lebih toleran kepada hal-hal yang sepele, dan justru kita harus lebih rewel kepada hal-hal yang memang dianggap bagi agama itu penting. Ya, supaya benar-benar rewel kita tuh rewel yang penting. Jangan sampai rewel yang penting itu keluar. Anak yang bola silakan main bola, anak mau berenang silakan berenang di cairan mana dan sebagainya. Jadi dalam urusan taat ya harus taat, dalam urusan agama ya harus taat. Ya sudah, harga mati itu. Nah itu ciri orang bijaksana atau ciri orang tua bijaksana. Ya semoga kita diperkenankan untuk menjadi calon-calon orang tua yang bijaksana. Calon suami yang bijaksana yang mendengarkan nasihat ini. Perempuannya insya Allah yang mendengarkan nasihat ini juga calon perempuan yang bijaksana. Nah itu tadi kesombongan disebabkan karena kecacatan, ketidaksempurnaan akidah yang dimiliki oleh kita. Kita merasa bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu, bisa meraih cita-cita, bisa mendapatkan yang kita inginkan. Itu seolah-olah hasil dari ikhtiar kita sendiri. Maka ketika menganggap seperti itu, pasti ada sesuatu yang salah daripada akidah. Ada yang salah dari akidah. Ya kalau begitu nggak usah ikhtiar, ya salah juga nggak ikhtiar. Nggak ikhtiar juga tanda bentuk orang menjadikan orang sombong juga. Kan ikhtiar itu kan bentuk kefakiran kita karena ketidaktahuan kita. Maka harus rapi, akidah harus rapi. Sama seperti ini contohnya. Kita menanam pohon, kita rawat dari kecil, kita sirami pohon tersebut, kita kasih pupuk yang cukup, kita kasih vitamin dan lain sebagainya, pencahayaan sinar daripada matahari juga cukup. Itu kan bentuk tawakalnya gimana ya, semoga apa yang kita usahakan ini kita serahkan kepada Allah, dan semoga Allah berkenan memberikannya, dia menjadikan pohon ini adalah pohon yang berindang daunnya, buahnya manis. Itu kan bentuk tawakal kita. Jangan sampai juga ke pasar atau keluar bawa motor, saya mau tawakal aja, nggak usah dikunci, nggak dikunci, kunci
nyantel aja di sini. Itu orang bodoh itu. Semangat beragama tidak didasari oleh ilmu. Kuluman bigoiri ilmin ya'malu ya sama saya ngapain takut sama corona, takutlah kepada Allah. Ya benar kalimat begitu benar, susah nyalain benar. Cuma dia belum ngomong main apa dan lain sebagainya sama teman-teman. Giliran keluar memang apa ada polisi, balik lagi karena nggak pakai helm. Takut sama Allah, tapi takut juga sama polisi. Jadi harus diseimbangkan antara tawakal dan ikhtiar. Nah itulah bagian daripada maksiat. Maksiat yang disumberkan karena syahwat masih perkenankan untuk diampuni. Tapi yang bersumberkan daripada kesombongan itu tidak diperkenankan untuk diampuni. Nah, itu gimana juga memang nanti hak prerogatifnya Allah. Ulama punya kisi-kisi. Kebijaksanaan Allah seperti ini, paham? Ya, memang diampuni nggak diampuni mah hak prerogatifnya Allah. Tapi kan hak prerogatifnya Allah itu kan punya rumusan, yang mana rumusan ini mayoritas bisa didapatkan oleh siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Ya ulama. Sebab ulama pasti menjadi kekasihnya Allah. Ulama itu pasti kekasihnya Allah, pasti walinya, pasti walinya ulama. Nah karena kekasihnya Allah, nggak mungkin lah, nggak punya kisi-kisi. Ya, contoh Umi itu kekasihnya saya. Ketika Umi itu ditanyakan tentang hal-hal mengenai saya, tahu? Ya nggak tahu, nggak mungkin tahu. Abi seneng apa? Oh, Abi mah seneng makanan anu, Abi itu nggak seneng. Kan tahu ini. Karena apa? Karena Umi kekasih Abi. Umi kekasih saya. Sama kayak Husain sama Wali Rasul. Ini jangan tersinggung. Kalau kekasih mah sama-sama tahu. Ini sama-sama tahu kalau kekasih mah. Rapi seneng apa ya Husain tahu. Husain seneng apa ya Rapi tahu. Gak senengnya apa ya? Gak senengnya kalau dipisahkan. Begitulah Gusti Allah, rumusan-rumusannya diketahui oleh para kekasih-kekasih. Nah, saya Sufyan Ats-Tsauri ngasih rumusan-rumusan. Tapi pada akhirnya semuanya kembali kepada hak prerogatifnya Gusti Allah. Tapi kita harus yakin, kudu sangat yakin. Apa? Hadis sahih. Meskipun kita ketika nanti ketemu hadis sahih yang bertentangan dengan akal kita bertanya-tanya, masa iya sih begitu? Ya pokoknya mau gimana juga, kita ini santri itu harus menjadi pembela daripada panji Rasul. Oh gimana pun keadaannya, meskipun kebijaksanaan naskah hadisnya itu aneh menurut akal kita. Apalagi hadis sahih harus dibela mati-matian. Apalagi ada yang menghujat misalkan orang-orang yang nggak beragama menghujat daripada hadis sahih Rasulullah SAW. Ya, harus bisa kita argumentasinya. Contohnya seperti ini, nah, ini menyambung daripada ini. Ini hadis sahih. Ya mungkin kita ada yang janggal, ada yang tetap kita harus menjadi pembela daripada panjinya Rasulullah SAW. Harus jadi garda terdepan ini sampai. Dan kamu harus janji ini kepada saya. Ya kita, ya kalau bukan kita ya siapa? Kalau bukan santri ya siapa? Ya santri kan para pecinta ilmu, para penuntut daripada ilmu, dan ini ilmunya daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini harus yakin. Kullu ummati mu'afan. Setiap daripada umatku itu kata Nabi mu'afan, pasti diampuni. Nah, itu hadis sahih. Dan saya nggak punya kepentingan apapun menjelaskan ini. Insya Allah semuanya kebaikan buat kita semua. Semua umatku pasti diampuni kata Kanjeng Nabi. Illal mujahilin, kecuali mereka yang terang-terangan dalam berdosa, alias jujur daripada dosanya mereka. Nah kan ini kan kadang mungkin bertanya-tanya kita, kok orang yang jujur mengakui kesalahan kok malah nggak diampuni?
dia diem baik tapi malah berdosa, bukan diem baik ngopi, malah diem baik malah berdosa. Yang so suci malah diampuni. Ya pokoknya mau gimana juga, mau bertentangan gimana dengan akal sehat kita, harus menjadi pembela daripada panjinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap umatku, kata Nabi-nya hadis itu pasti diampuni kecuali yang terang-terangan. Yang terang-terangan itu gimana? Yang terang-terangan dalam maksiat. Contoh, pacaran, rampok, mencuri di tempat umum, zina di tempat umum. Itu kan mujahiri. Apalagi misalkan ini dicontohin ya? Perlu dicontohin ya? Perlu dicontohin ya? Kalau dicontohin perlu ridho nih yang dicontohin. Nanti repot kalau lagi mau perempuan dan dicontohin. Bisa jadi sih, harus jadi. Kalau butuh contoh, kalau butuh contoh ya perlu ridho. Berantem. Ya misalkan dapat perempuan yang paling disenengin di desa ini, di Pondok Nurul Fajri ini perempuan yang paling ngetop, misalkan ini fulana misalnya. Nah Fran dapat nomornya, saling berbalas surat dan lain sebagainya. Orang lain gak ada yang tahu kalau Fran ini ternyata dapetin perempuan paling top, meskipun rasa-rasanya nggak mungkin. Nah, ini kan misalkan, yang misalkan mah boleh 180 derajat terbalik gitu. Nah, ternyata Fran dengan bangganya terang-terangan, saya dapat perempuan paling top. Nah, nanti baru begitu sombong, saya ibunya. Ya dengan terang-terangan saya dapat, saya bisa ngajak dia jalan-jalan dan lain sebagainya. Fran cerita kepada Husain terang-terangan. Nah itulah yang dinamakan dengan mujahid. Kan kelihatannya kayak nggak ada orang yang mengakui dosa malah nggak diampuni. Orang yang jujur sampai mau berdosa begini apa dan sebagainya, entah itu dengan penuh rasa nyesel dan nggak nyeselnya, ya tetap mujahidin terhitungnya terang-terangan. Maka kita perlu argumentasikan sehingga orang-orang yang membantah daripada hadis sahih ini benar-benar terpatahkan dengan apa? Dengan argumentasi kita. Benar-benar terbantahkan dengan argumentasi kita. Ya contohnya begitulah. Tadi contohnya seperti itu. Sekiranya misalkan Rizky Hidayat seorang hafid, Rizky Hidayat seorang hafid muslim, seorang hafid Quran. Saya nggak berani contohnya soalnya bawa Al-Quran. Ya mau gimana juga, karena seorang hafid kan dipandangnya sebagai orang yang paham, mengenal, hafal daripada ilmu agama. Nah sekarang kalau orang paham dan mengenal ilmu agamanya bermaksiat, Rafli lihat Rizky Hidayat bermaksiat, pacaran, boncengan misalkan dan lain sebagainya. Rafli sebaiknya jangan menjelaskan kepada orang lain. Makanya ada makalah itu hadis mengatakan man satara musliman, siapapun yang menutupi aib daripada seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, akan ditutupi aibnya pada hari kiamat. Kan secara argumentasinya gini, logika berpikirnya begini. Kalau seorang hafid Quran aja belak-belakan, makanya sebaiknya orang sekitarnya itu untuk jangan mujahirin, untuk menutupi, termasuk Rizky Hidayatnya. Sekarang repot kan kalau kiai ustaz ngakuin dosa-dosa terdahulu nih. Wah kiai saya ngakuin dosa yang, sehingga apa? Sehingga sehingga pelakuan maksiat itu kan menjadi aktivitas yang masif. Nanti santri-santri melakukan dosa yang sama. Nah ini argumentasi kita di dalam mengimplementasikan hadis tadi. Pada ini jadi bikin pergerakan acara, jadi bikin pergerakan orang sendiri. Karena karena seorang hafal Qurannya juga begitu misalnya. Ini salah satunya, dan kita harus yakin pasti diampuninya selama tidak terang
tidak terang-terang. Maka kalau mau jujur, mau terang-terangan, harus pada tempatnya. Mengakui kesalahan, ya langsung istighfar saja kepada Allah. Nggak usah diakui kepada teman-teman kita. Untuk apa? Dapat solusi apa? Dapat kebanggaan apa? Oh, saya mau pernah mabuk. Aku mabuk. Apa yang menjadi bangga? Ya salah satu hikmahnya yang begitu, untuk tidak diceritakan supaya maksiat ini tidak menjadi kegiatan yang masif diikuti oleh santri-santri. Rizky Hidayat karena sudah tahu Rizky Hidayat punya santri-santri tafidnya, nanti malah ngikutin maksiatnya gitu. Melihat muslimnya maksiat, nanti santri tafidnya ikut kepada kegiatan maksiat. Makanya sebaiknya suci dulu aja seolah-olah nggak punya maksiat, kadang itu. Suci dulu aja karena seolah-olah nggak punya maksiat. Tapi di dalam kesendirian, ketika meneror diri, akui kesalahan kita kepada Allah. Di depan orang lain yang kelihatan biasa aja seolah-olah kita nggak bermaksiat. Gak usah akui daripada dosa kita kepada orang lain, nggak ada untungnya, malah merugikan. Nah itulah daripada maksiat, baik maksiat yang disimpulkan oleh syahwat dan kesombongan. Makanya Imam Ibnu Athaillah tentang maksiat yang ditimbulkan dari kesombongan pernah mengatakan, kullu maksiatin, maksiatun, Imam Ibnu Athaillah jelaskan dari maksiatun awratad dzillan wastiqar, kemaksiatan yang mewariskan, melahirkan kepada dzillan, kepada penyesalan, penghinaan, rasa hina, wastiqar, dan melahirkan kepada rasa kefakiran, makin membuat diri kita butuh kepada Allah. Itu khairul, masih lebih baik daripada min ta'atin, daripada ketaatan, awratad izzan wastikbar, daripada melakukan ketaatan yang mana ketaatan tersebut malah awratad, melahirkan, mewarisi daripada izzan, rasa bangga diri, wastikbar, dan rasa sombong. Ya makanya saking pentingnya buat kita untuk menata hati supaya tidak sombong. Ya karena mau gimana juga ya, sombong itu ya sudah satu-satunya hak yang berhak untuk mengenakannya hanyalah Gusti Allah. Gak ada makhluk yang bisa menandingi, menyaingi daripada mengenakan apa-apa yang menjadi hak daripada Gusti Allah. Nah maka santri-santri sekalian yang berbahagia yang saya muliakan, termasuk yang sedang menyaksikan daripada pengajian ini di media sosial, ya saya mengajak kepada siapapun yang mendengarkan ini untuk sama-sama ini memanfaatkan waktu yang ada. Daripada kajian kita pada malam hari ini adalah momentum yang pas bagi kita, ditambah dengan di tengah pandemi corona ini, di tengah pandemi virus ini yang memaksa kita untuk tetap di rumah. Bukan berarti dengan tetapnya kita di rumah terbatasi daripada tempat, terbatasi daripada wilayah, bukan berarti bagi kita juga terbatasi untuk melakukan kebaikan. Bukan tidak terbatasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Maka masih banyak ribuan segudang daripada kebaikan yang masih bisa kita lakukan di dalam rumah. Meskipun hanya di dalam rumah. Ya salah satunya tadi dengan menata akidah kita agar lebih baik dari kita. Jangan sampai berpikiran orang-orang yang bekerja dari pagi sampai sore, mereka orang-orang yang gak tawakal. Jangan sampai mengira orang-orang yang tawakal itu tidak berikhtiar, atau sebaliknya. Ya sebab makna tawakal itu adanya pada hati. Jadi yang ikhtiar doang itu ikhtiar aja atau enggak, maksudnya tawakal atau enggak, ya itu nggak bisa kita hukumi untuk orang lain. Sebab makna tawakal itu tempatnya ada pada hati, nggak bisa diukur daripada tindakan. Nah ini momentum yang pas bagi kita untuk menetap di rumah sembari merapikan akidah kita, keyakinan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, sambil mendisiplinkan hati, dengan mendisiplinkan hati. Sehingga ketika pandemi ini selesai, diri kita pun sudah siap untuk menyebar
menyebarkan kemanfaatan, menjadi manusia insan yang lebih berguna untuk orang sekitar, yang bisa memberikan kebahagiaan untuk orang sekitar, yang bisa menjaga diri kita daripada merugikan orang